Halo teman-teman, nama saya Devi Manuru. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Di video kali ini saya akan membahas dua makanan dari Bali. Yang pertama itu ada sate languan. Yang kedua itu ada siobak yang mengandung akulturasi budaya. Sate languan Bali bisa dibilang merupakan salah satu jenis sate lilit. Apalagi proses pembuatannya juga begitu mirip dengan sate lilit. Sate ini dibuat dengan menggunakan daging yang dililitkan, bukan ditusuk seperti umumnya sate. Hanya saja, sate languan merupakan jenis sate lilit yang secara khusus menggunakan bahan daging ikan. Sate languan menjadi kuliner khas yang begitu terkenal di Kabupaten Kelungkung. Dalam penyajiannya, sate languan biasa disertai dengan nasi putih. Jenis ikan yang digunakan untuk pembuatan sate languan bisa beragam. Hanya saja, umumnya ikan yang dipakai untuk membuat sate languan Bali adalah daging ikan tongkol. Namun, Anda juga bisa membuat sate ini dari jenis ikan lainnya seperti tenggiri. Di Bali, pembuatan sate languan begitu populer di kawasan pesisir. Apalagi, pembuatannya memang dilakukan dengan menggunakan bahan dasar ikan laut, bukan ikan air tawar. Dengan begitu, Anda juga tidak perlu khawatir dengan kehalalan dari makanan tradisional Bali ini. Sate languan atau yang bisa disebut juga sebagai sate lilit merupakan makanan yang ada di dalam sesaji umat Hindu Bali pada upacara adat. Salah satunya adalah upacara Caru. Upacara adat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Selain itu, Caru juga diadakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada dewa-dewa umat Hindu di Bali. Pada upacara besar, sate languan atau sate lilit ini dibuat di balai desa dan dikerjakan oleh 50-100 orang pria. Semua pekerjaan, mulai dari menyembelih hewan, meracik adonan, melilit daging, hingga memasak dilakukan oleh pria. Sate ini merupakan lambang kejantanan pria. Di masa lalu, orang akan mempertanyakan kejantanan seorang laki-laki jika tidak bisa membuat sate languan atau sate lilit. Pembuatan sate languan Bali tidak begitu sulit. Anda terlebih dahulu harus mempersiapkan daging ikan yang telah dibersihkan dari tulang-tulangnya. Selanjutnya, campur daging ikan tersebut dan ditumbuk sampai halus. Lalu tambahkan santan. Tahapan selanjutnya, Anda bisa menambahkan bumbu-bumbu seperti jahe, garam, terasi, bawang putih, dan bawang merah yang ditumbuk. Sebagai pengharum, Anda juga bisa menambahkan bawang merah, cabai, serta bawang putih goreng. Semua campuran ini kemudian menjadi adonan yang biasa disebut masyarakat Bali sebagai lulu sate. Ketika lulu sate languan Bali telah terbentuk, tahapan berikutnya adalah melilitkannya pada tusuk sate. Tusuk sate yang biasa digunakan untuk sate languan adalah tusuk sate dari pelepah daun kelapa. Setelah dililit, sate dapat dipanggang menggunakan bara api yang berasal dari tempurung kelapa. Untuk bisa mendapatkan sate languan, Anda bisa mengunjungi daerah asalnya, yaitu daerah Pesinggahan Kelungkung. Karena di sana akan ada banyak warung-warung dengan sate languan sebagai menu utamanya. Dan salah satu yang paling terkenal dan dikatakan sebagai pelopor adanya sate languan adalah warung Lesehan Mertasari yang telah berdiri sejak tahun 1996. Walaupun banyak sekali menjual sate languan, namun warung tersebut selalu menyediakan sate languan dengan resep turun-temurun, sehingga banyak yang rela antri demi makan di situ. Dalam satu porsi sate yang dijual di Jalan Pesinggahan Dawan Kelungkung Bali Timur tersebut, akan ada tambahan berupa nasi putih. Bahkan bisa juga pesan pepes dan lauk lain. Rasa khas dari sate tersebut adalah rasa manis, namun tetap tak menghilangkan rasa pedas yang telah menjadi ciri khas masakan Bali. Nah, kita kan tadi sudah membahas sate languan. Sekarang, saya akan membahas makanan yang kedua, yaitu siobak yang mengandung akulturasi budaya. Siobak merupakan makanan yang berbahan dasar daging babi cukup dikenal di seluruh Bali. Siobak ini memang memiliki kaitan yang erat dengan keberadaan warga Cina yang berada di Singaraja. Menurut salah satu tokoh masyarakat, Made Netai yang ditemui di kawasan Singaraja mengatakan jika keberadaan warga Cina lah yang memiliki peran cukup penting tentang keberadaan kuliner itu. Penggunaan daging babi yang cukup besar juga menjadi alasan kenapa siobak ini cukup mudah ditemui. Siobak sendiri memiliki ciri khas pada bumbunya yang kental, seperti bumbu yang terdapat pada makanan lumpia.
Namun, di sini bumbu siobak justru lebih kuat pada rasa manis dan kaya akan rempah-rempahnya. Biasanya, rempah-rempah yang digunakan adalah cengkeh, kayu manis, bawang putih, lada, gula merah, dan yang paling penting adalah tauco. Untuk isiannya, seporsi daging siobak berisi jeroan, daging babi, kerupuk kulit babi, dan acar. Masing-masing tempat biasanya memiliki harga yang berbeda, mulai dari 10.000 hingga 40.000 per porsinya. Meski menggunakan jeroan, siobak ini tidak bawa amis. Siobak ini sangat cocok dimakan dengan sepiring nasi selagi masih hangat. Di Singaraja sendiri, terdapat satu tempat yang menjual siobak dan cukup terkenal, yaitu Cekelok. Sedangkan untuk di Denpasar, kalian bisa mencobanya di Siobak Singaraja, Jalan Letda Made Putra. Nah, tadi kan kita sudah membahas sate Langowan dan siobak. Saya berharap dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa dan terima kasih.